untuk teman-teman yang sudah hadir di FN pada malam hari ini. Eee, Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, dan berkahnya dan kesempatannya untuk kita bisa hadir di Friday Night malam hari ini ya. Eee, Kemudian pada malam hari ini langsung saja kita akan masuk ke dalam materi, yang akan dipresentasikan oleh Teh Hana Hanifah ya, yang berjudul Tolong. Ini ngobrolin tolong apa ya? Minta tolong kemana? Langsung saja kita selami materinya, kita sapa dulu materinya pematerinya ya. Halo Teh Hana. Halo, Teh Miru dan teman-teman semua. Masya Allah, pemateri ya dibilangnya. Padahal mah cuma ingin ngobrol-ngobrol aja. Bukan pemateri, ya Allah. Pembicara utama kita nih atau pembicara atau pemateri nih? Tak apalah pokoknya highlight utama kita malam pada pada malam hari ini ya, Teh Hana Hanifah. Langsung aja kita Kita ngobrol. ya Teh Hana, gimana? Sudah siap? Insya Allah, yuk dimulai. Bismillah. Oke, aku share screen dulu ya teman-teman. Izin stop video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya nggak ada suatu kalimat atau suatu kata yang pantas gitu ya kita ucapkan, melainkan kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat gitu kepada kita, khususnya nikmat kesehatan ya di tengah kondisi Indonesia dan dunia yang seperti ini gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga nikmat apa ya untuk berkumpul dan bersilaturahim di sini sama teman-teman semua. Tadi ada yang dari Madura, katanya ada yang dari ini Lampung juga, terus dari mana tuh ada Tasik ya, Teh Cibi, ada Teh Amira dari Cimahi. Kalau saya dari Bandung nih, teman-teman di Bandung. Tapi alhamdulillah ya berkah pandemi bisa kumpul gitu ya di sini meskipun dalam keadaan yang jauh gitu. Kalau misalnya kita nggak apa ya, nggak pandemi gitu ya, wallahu a'lam ya seperti apa gitu. Apakah kita bisa gitu ngadain kayak gini? Rasanya agak sulit ya karena dulu mah belum keidean gitu ya untuk kayak gini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat ini ya, di tanggal 1 2021 tahun baru katanya teman-teman ya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk berkumpul di sini. Sebenarnya saya di sini cuma mau ini aja sih, mau belajar sama teman-teman. Justru saya yang mau banyak belajar sama teman-teman. Bukan mau ngasih materi ya, tapi nanti juga pengennya dialog gitu, pengennya ngobrol sama teman-teman terkait tema yang udah tadi disebutkan ya, terkait tolong atau pertolongan. Ya, siapa sih yang di dunia ini yang nggak pernah minta tolong atau yang nggak pernah dimintain tolong sama orang? Pasti kita semua juga pernah ya. Nah, makanya di sini aku cuma mau ngobrol aja sama teman-teman semua, nanti sharing-sharingnya terkait tolong tadi gitu. Teh Miru, boleh ke slide selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih mantra yang selalu aku bacakan gitu di dalam hati. Allah bersamaku, Allah menjagaku, Allah mengawasiku. Sebelum memulai sesuatu, mari kita sama-sama gitu ya memaknai ini. Bismillah. Dengan nama Allah, Allah bersamaku, Allah menjagaku, Allah mengawasiku.
Mudah-mudahan ini nggak cuma dibaca ya, tapi benar-benar dimaknai dan benar-benar merasakan gitu kehadiran ya Allah itu bersama kita gitu. Dan juga di samping kiri kanan kita itu ada malaikat-malaikat yang sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan ya duduk di majelis ini bareng-bareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Next, Teh Miru, dipilih Allah. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Tapi teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang memang dipilih Allah untuk hadir di majelis ini. Dari semua anggota grup ya, ada 2 grup ya, grup Friday Night, terus ada juga grup dari training komunitas teman halal. Tapi kan nggak semua gitu, nggak semua hadir, nggak semua Allah gerakkan hatinya untuk datang ke sini, untuk menghabiskan di Jumat malamnya di sini. Tapi teman-teman adalah orang-orang yang dipilih Allah, digerakkan hatinya untuk sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan ini jadi suatu kebaikan untuk kita semua ya teman-teman. Sangat spesial, sangat spesial sih orang-orang yang dipilih Allah. Next boleh, Amiru. Karena di Quran surat Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sesayang apapun gitu ya, kita sama orang-orang sekitar kita, sama teman kita, sama siapapun. Itu nggak akan pernah gitu kita bisa ngasih petunjuk. Tapi Allah gitu, Allah yang ngasih petunjuk, Allah yang menggerakkan hatinya untuk menerima petunjuk, untuk diberi petunjuk oleh Allah. Ya, mungkin teman-teman adalah salah satu orang yang dipilih oleh Allah itu. Masya Allah. Kayaknya tiada kata gitu, nggak ada kata yang pantas kita ucapkan gitu di awal pertemuan ini selain ya tadi hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah segala pujian. Next, Miru. Kita bicara tentang pertolongan. Kalau kita bicara tentang pertolongan, kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita lebih sering minta tolong itu ke siapa sih? Ke temankah? Ke orang tuakah? Ke sahabat-sahabatkah? Atau ke siapa? Seringkah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa? Kita ingin sesuatu. Tapi kita mintanya ke orang lain. Meskipun orang itu misalnya nih, satu orang dia punya kue. Terus kita tuh pengen kue tersebut. Terus kita minta. Apakah pasti dikasih? Kemungkinannya ada kemungkinan nggak dikasih kan ya? Ya bisa aja gitu orangnya nggak mau gitu. Nggak mau ngasih padahal kuenya banyak gitu. Tapi ketika kita minta kepada Allah, Allah itu minta tolong kepada Allah, Allah itu pasti kasih. Bahkan kata Ibnu Athaillah, jika lisan seorang hamba sudah digerakkan untuk meminta, maka Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Ini sih yang merinding gitu. Jika lisan seorang hamba sudah digerakkan untuk meminta, maka Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Karena tidak semua orang permintaannya itu sama. Ada yang dia tuh cuma minta dunia aja. Ada dia yang mintanya dunia dan akhirat. Ketika seseorang sudah Allah gerakkan lisannya untuk meminta dunia dan akhirat, maka Allah itu akan kabulkan. Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Tapi ini juga bergantung apakah kita tuh benar-benar yakin
sama pertolongan Allah, sama pemberian Allah, atau enggak. Kalau kita benar-benar yakinnya tuh bulat gitu 100%, maka apa yang akan terjadi? Next, welcome to the miracle zone. Selamat datang di zona keajaiban. Selamat datang keajaiban. Nah, tapi ini juga bersyarat. Next. Keajaiban itu terletak di balik dinding pemahaman. Syarat utamanya adalah kita memahami. Kita paham apa maksud Allah. Itu salah satu syaratnya. Nah, kata-kata ini tuh kata-katanya dari Kang Reza Randy. Kalau teman-teman belum tahu Kang Reza Randy itu siapa? Kang Reza Randy ini adalah founder dari gerakan pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah. Ini menarik gitu ya. Ternyata pertolongan Allah itu berpola. Jadi pertolongan Allah itu ada ciri-cirinya, ada polanya, ada tanda-tandanya. Jadi Kang Reza Randy ini sudah meneliti gitu, membaca kisah-kisah, terus mendengarkan kisah-kisah dari banyak. Oh, ternyata pertolongan Allah itu punya pola. Polanya seperti apa? Polanya adalah, mari kita sama-sama pelajari ya. Ada 5 poin penting gitu dari pola pertolongan Allah ini. Next. Yang pertama adalah niat kuat, lurus, dan murni. Ini poin yang harus kita miliki kalau kita mau dapat pertolongan Allah. Niat yang kuat, lurus, dan murni. Kata kuncinya diluaskan. Kata kuncinya luaskan. Gimana maksudnya? Mari kita kupas bersama-sama. Next. Mungkin ini teman-teman yang ikut Friday Night dari awal mungkin udah sering ya kita bahas tentang ini, Nabi Musa. Nabi Musa. Kenapa sih Nabi Musa terus gitu? Karena ya ini gitu ya memang betul-betul pertolongan, salah satu yang bisa kita pelajari gitu dari pola pertolongan itu kan adalah dari kisahnya Nabi Musa. Mari kita simak. Ini storyline Nabi Musa. Storyline kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu, teman-teman, adalah seseorang yang bisa dibilang itu minus ya. Banyak gitu kekurangannya. Dalam artian mungkin memang kekurangan dari dirinya, kemudian juga kekurangan dari ini kisah-kisahnya gitu. Banyak ditimpa masalah dan lain sebagainya. Mari kita kupas. Yang pertama adalah Nabi Musa di Quran surat Al-Qasas, teman-teman kalau yang lagi megang mushaf mungkin boleh dibuka ya sama-sama. Di Quran surat Al-Qasas ayat 4. Nabi Musa ini belum lahir loh teman-teman. Tapi udah dapat ancaman pembunuhan. Wow, belum lahir ya padahal. Tapi sudah dapat ancaman pembunuhan karena pada saat itu di zamannya Fir'aun tuh sedang gencar-gencarnya ingin membunuh anak-anak laki-laki. Bahkan yang dalam kandungan gitu. Jangan sampai lahir. Karena Fir'aun ini ketakutan gitu. Tahtanya akan direbut oleh anak laki-laki tersebut. Ini di Quran surat Al-Qasas. Tapi ternyata Allah selamatkan gitu.
Allah selamatkan Nabi Musa. Dan akhirnya Nabi Musa yang kecil, masih bayi, karena lahir. Tapi setelah lahir, ini tuh masih tadi Firaun tuh masih gencar untuk membunuh anak-anak laki-laki. Di Quran surat Al-Qasas ayat 7, itu udah lahir ke Nabi Musa, udah selamat ya dari ancaman pembunuh. Ketika lahir, Nabi Musa ini masih dapat ancaman tersebut. Akhirnya ibunya itu diberi ilham oleh Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Supaya Nabi Musa itu tadi tidak dibunuh. Akhirnya Nabi Musa berpisah dengan ibunya. Oh, dan kemudian singkat cerita, kita ini ceritanya yang ini aja ya, yang kesulitan-kesulitan Nabi Musanya. Singkat cerita, Nabi Musa itu sudah sudah diangkat sebagai anak ya, dianggap anak gitu oleh keluarganya Firaun. Nah, tapi Nabi Musa ini dihadapkan kepada perintah Allah untuk menantang Firaun, untuk mendakwahi Firaun. Firaun yang luar biasa, diktator luar biasa gitu ya, harus didakwahi oleh Nabi Musa yang Nabi Musa itu tidak lancar berkomunikasi. Komunikasi nggak lancar gitu. Bakat communication-nya mungkin ini ya, di bawah gitu. Tidak lancar berkomunikasi. Bayangin ya, orang yang nggak lancar komunikasi harus menghadapi pembesar seperti Firaun. Itu gimana ya? Paniknya luar biasa, deg-degan. Itu di Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Sampai Nabi Musa itu takut gitu. Takut dan meminta untuk dibersamai dengan Nabi Harun. Di Quran surat Toha ayat 29 sampai 30. Kemudian selanjutnya Nabi Musa juga punya kasus pernah membunuh orang dengan tidak sengaja. Bunuh orang loh, teman-teman. Padahal memang tidak sengaja, tapi kan yang namanya membunuh gitu ya, menghilangkan nyawa. Kita aja kalau misalnya kayak menyakiti orang nggak sengaja gitu kan, suka deg-degan gitu, perasaan bersalah dan lain sebagainya. Ini membunuh. Gimana tekanan psikisnya itu? Udah tadi disuruh menghadapi Firaun gitu ya, terus tiba-tiba dihadapkan lagi dengan tekanan psikis yang lain, itu membunuh gitu ya, nggak sengaja membunuh. Itu luar biasa stresnya gitu ya kalau misalnya kita. Ini Nabi Musa itu merasa bersalah, karena saking merasa bersalahnya kabur dan melarikan diri dari Mesir. Itu ada di Quran surat Al-Qasas ayat 21. Deg-degan dan kabur gitu, melarikan diri. Itu dikejar-kejar sama satu negara. Tapi itu nggak selesai. Bukannya kabur itu menyelesaikan masalah, tapi ternyata Nabi Musa itu diperintahkan lagi oleh Allah kembali ke Mesir dalam keadaan ketakutan luar biasa. Coba ini bayangin ya kalau misalnya ini tuh terjadi sama kita. Misalnya kita ini udah mau dibunuh gitu sama gangster sama gangster. Terus tiba-tiba ternyata kita ini, waktu kecil tuh kita udah mau dibunuh gitu sama gangsternya, tapi ternyata akhirnya qadarullah gitu ya. Akhirnya kita tuh masuk ke keluarga gangster itu gitu. Keluarga gangster, diangkat anak gitu ya. Pokoknya diurus-urus lah, dikasih makan, lain sebagainya. Tiba-tiba pas udah kita dewasa gitu, kita udah beranjak besar, ternyata kita tuh diperintahkan untuk mendakwahi, oh iya, mafia kata Mas Luhut, mendakwahi. Diperintahkan untuk menentang gangster itu gitu. Dan tadi terus kita ini nggak sengaja misalnya ngebunuh si anak buahnya dari gangster. Wah, itu deg-degannya udah luar biasa ya. Terus kayak gimana gitu, kita tuh pasti stres banget. Kebayang nggak sih teman-teman? Itu stres banget. Tapi Nabi Musa
Nabi Musa stres nggak? Dalam keadaan yang waktu itu yang dikejar-kejar ya, dikejar-kejar, apa namanya, dihadapkan kepada di depannya itu Laut Merah dan di belakangnya itu pasukan Firaun. Tapi Nabi Musa itu nggak ada deg-degan. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Musa ya, pasti kita tuh bertanya gitu pada Allah, ya Allah gimana sih caranya mengalahkan Firaun? No, aku tuh kayak gini, maksudnya kekurangan gitu. Nggak bisa berbicara dengan baik dan benar. Gimana ya Allah, gimana? Bantuin ya Allah, bantuin. Nah ini tuh sama gitu, kayak kisah kita sebenarnya. Kita juga punya permasalahan masing-masing. Ya Allah, gimana ya? Bisa kita punya utang gitu. Alhamdulillah sih. Ya Allah, gimana ya cara ngelunasin utang? Utangnya 20 miliar. Ya Allah, gimana? Padahal makan aja besok susah. Katanya. Gimana caranya bisa lunas gitu? Ya Allah, gimana ya caranya? Tuh pengen umroh. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gaji aku tuh cuma ya gini, 2 juta gitu. Ya, gimana mau ngumpulin uang buat umroh gitu, buat sehari-hari aja susah. Ya Allah, aku tuh pengen bangun rumah tahfiz, tapi gaji aku nggak cukup. Sama kan ya, keadaan kita tuh ya sama gitu. Seperti Nabi Musa, walaupun ya memang tidak sebesar Nabi Musa gitu permasalahannya. Tapi apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah meminta gitu, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ya Allah itu kan punya segalanya gitu. Ya tinggal minta aja. Tapi mintanya itu gimana? Apa sih yang kita minta? Allah juga pasti pertimbangkan kan apa yang kita minta. Misalnya gini, kita ketemu sama orang yang paling kaya di Indonesia. Siapa sih? Nah, siapa sih orang paling kaya? Pak siapa ya? Pak Hairul Tanjung aja ya. Kita ketemu Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung tuh baik banget gitu. Udah kaya, baik banget. Mau minta apa aja dikasih. Terus kita bilang, Pak, enggak, yang di Indonesia aja. Faza, biar akrab gitu, ikrib. Pak, boleh minta uang nggak, Pak? Oh, boleh banget. Minta berapa? 1 miliar aja lah, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Ya, boleh sih. Tapi, emang uangnya mau dipakai buat apa? Pasti nanya gitu kan. Pasti uangnya buat apa? Nanya buat apa? Kalau misalnya adik kita aja minta ke kita, teh, atau kak, mau minta uang dong. Mau minta uang berapa? 100.000. Ih, 100.000 banyak bener buat apa? Buat itulah biasa, buat jajan. Enggak. Apaan buat jajan 100.000? Males kan kita ngasihnya buat jajan doang 100.000. Tapi kalau misalnya adik kita minta, Kak, minta uang dong 100.000. Buat apa? Buat ini nih, mau beli buku ini, bagus banget bukunya. Oh iya, boleh. Gitu teman-teman. Ketika kita meminta kepada Allah, pasti yang diminta itu pasti akan bertanya wah gitu. Yang kita tadi niatnya kuat ya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang selanjutnya adalah buat apa? Namiru bisa next. Ini next lagi. Ini yang niat kuat.
Niat luas. Next. Nah, ini. Buat apa? Kita minta, ya Allah mau minta uang dong. Ya Allah aku pengen minta gitu 1 miliar. Tapi buat apa? Itu yang ditanyakan. Buat apa? Nah, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu minta pertolongan kepada Allah. Tapi buat apa? Bukan buat terkenal kan? Nabi Musa itu minta pertolongan kepada Allah, bukan buat terkenal. Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah adalah bukan buat dianggap hebat gitu sama Firaun, biar ini nih aku nih, enggak kayak gitu. Tapi Nabi Musa itu minta pertolongan Allah agar tauhid di muka ini, di muka bumi ini jadi tegak, menegakkan tauhid. Makanya Allah menolongnya. Dan keinginan atau niatnya Nabi Musa itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi untuk menegakkan tauhid yang artinya manfaatnya lebih luas lagi. Bukan cuma buat diri sendiri. Next. Nah, niat itu ada 3. Yang pertama adalah niat yang luas. Niat yang luas untuk kebermanfaatan banyak orang. Yang kedua, niat itu niat yang standar. Keinginan normal hampir semua orang lah. Yang ketiga, niat sempit, keinginan pribadi yang dilandasi nafsu. Ini niatnya ada 3. Yang pertama niat luas, niat standar, dan niat sempit. Mana yang lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah? Tentu yang pertama kan ya, yang niat luas. Hanya teman-teman, mungkin kita sama-sama ya evaluasi lagi. Niat kita ini tuh udah luas belum sih? Udah meluaskan niat belum sih? Katanya ingin ditolong Allah. Tapi niatnya masih untuk diri sendiri gitu. Ya itu juga akan ditolong Allah sih sebenarnya, tapi yang lebih cepat yang mana? Nah, ini yang ketiga adalah niat yang murni. Niat yang murni ini adalah niat yang benar-benar tulus gitu, dari hati. Bukan cuma dari lisan. Benar-benar tulus. Dari hati, bukan cuma dari lisan. Nah, ketulusan dan kejujuran kepada Allah ini kita bisa buktikan dengan amal-amal kita. Jadi Allah tuh bakal lihat gitu, ini benar-benar jujur nih. Ini benar jujur, niatnya pengen kayak gini. Terlihat dari apa yang kita lakukan. Makanya ini yang akan menjadi kunci juga pertolongan Allah datang kepada kita. Ini ada satu testimoni katanya dari yang pola pertolongan Allah ya. Ada seseorang gitu dari Makassar minta mobil. Terus doanya tuh kayak gini teman-teman. Ya Allah, saya minta mobil, boleh ya? Ya Rob, saya mau pakai mobil itu buat antar sembako, buat ngajak jalan-jalan anak-anak yatim. Saya nggak mau ngerepotin orang terus. Saya nggak mau terus-terusan minjem ke orang. Ya Allah, saya pengen mobil buat ngantar sembako, buat ngajak jalan-jalan anak yatim. Itu niatnya udah kuat ya, dan udah luas ya. Dan ini niatnya murni. Allah itu melihat hati seseorang. Allah itu tahu gitu mana yang benar-benar tulus, mana yang cuma di mulut aja. Dan ternyata teman-teman, Masya Allah katanya, ini testimoni beneran. Sorenya itu ada yang nganterin uang 69 juta. Itu langsung gitu teman-teman. Itu langsung, katanya langsung banget, merinding ya. Minta, tiba-tiba sorenya langsung dikasih. Apa enggak teman-teman? Pasti teman-teman juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ketika minta sama Allah. Udah Allah kasih. Mungkin itu adalah ketulusan gitu. Kejujuran hati dari teman-teman. Keajaiban banget, Insya Allah. Itu salah satu bukti bahwa pertolongan Allah itu
nyata pertolongan Allah itu dekat gitu. Terus tanda-tanda niat yang murni itu yang gimana sih? Boleh dilanjut? Tanda-tanda niat yang murni adalah yang pertama, ketika kita memikirkan keinginan kita itu, kita terasa bergetar di hati. Rindu bahwa itu akan terwujud. Jadi pengennya tuh yang benar-benar pengen, misalnya pengen umroh gitu. Oh, aku pengen umroh tuh sampai kayak bergetar gitu. Dan yakin gitu, dan itu tuh pasti akan terwujud gitu. Sampai ngegetar gitu. Itu tanda niat yang baik. Yang kedua adalah kebahagiaan hati bertambah ketika melihat banyak orang yang terbantu. Ini salah satu tanda dari niat kita tuh beneran. Niat kita tuh murni. Oke, apakah cukup teman-teman dengan niat? Ya bisa aja sih ya tadi ya niat, ya Allah aku pengen ini, terus Allah kasih. Tapi ternyata dalam beberapa hal itu tuh tidak cukup. Makanya kita lanjut ke poin yang kedua. Selanjutnya, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal. Maksudnya gimana? Ya ikhtiar juga iman maksimal. Selanjutnya, yang pertama harus kita lakukan adalah enyahkan berhala, hilangkan berhala. Yalah, rasanya nggak pernah deh menyembah berhala gitu. Ya kita kan orang Islam gitu ya, yang nggak mungkin kita menyembah patung gitu di rumah juga. Ya enggak lah, nggak ada gitu. Ya udah aman kan ya berarti. Tapi ternyata teman-teman, berhala-berhala ini tuh bertransformasi. Kalau dulu tuh berhala di zaman-zamannya di kaum Quraisy dulu kan patung gitu ya. Terus mereka tuh bilangnya, ya ini tuh supaya lebih cepat nyampe gitu kan. Kan kalau misalnya Allah tuh kan, mereka juga Allah ya ini Tuhannya. Allah itu kan tinggi gitu, Allah tuh di atas ya, ini supaya cepat nyampe, makanya pakai patung. Dulu kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata semakin ke sini, berhala-berhala itu bertransformasi. Jadi banyak bentuk. Bentuknya nggak cuma patung. Next, ada yang bentuknya uang. Ada yang bentuknya orang dalam, pekerjaan, teman, pasangan, dan lain-lain. Uang. Ini seringkali ya, kita tuh merasa bahwa kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa gitu mendapatkan sesuatu. Ya kan segalanya tuh butuh uang, kayak. Ya kita kan hidup, segalanya butuh uang. Gitu. Kayak gitu ya. Sering kan ya mendengar. Namanya juga hidup. Segalanya butuh uang. Ya gimana bisa umroh? Kan aku nggak punya uang. Berarti dia menuhankan uang gitu. Padahal kalau misalnya dengan kekuasaan Allah, tanpa uang pun bisa. Orang dalam. Ini teman-teman misalnya yang baru lulus, gitu ya. Di saat kondisi kayak gini, pandemi gitu ya, susah cari kerja. Nggak mungkin bisa kerja lah kalau nggak ada orang dalam. Berarti mengandalkan orang dalam. Tuhannya orang dalam. Serem ya. Ketiga, pekerjaan. Duh, gimana ya? Saya mah nurut aja deh, apa kata bos. Daripada dipecat, nggak apa-apa deh, haram juga. Tuhannya siapa? Tuhannya bos, Tuhannya pekerja. Duh, kalau misalnya nanti aku di PHK, teman-teman yang udah kerja, kalau misalnya nanti di PHK, terus nasib aku gimana? Nasib keluarga gimana? Berarti secara tidak sadar kita menggantungkan diri kepada pekerjaan. Dan ada lagi teman-teman, selain dari ini, mungkin teman-teman, enggak kok aku nggak kayak gitu, aku nggak bergantung sama kerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada lagi yang tanpa kita sadari. Mungkin kita pernah ya,
menuhankan sesuatu hal ini tanpa kita sadari. Apakah itu? Next. Ikhtiar kita. Itu mungkin sering nggak sadar ya, kita menuhankan ikhtiar kita. Kita tuh percaya gitu. Percaya apa yang kita dapat gitu. Itu tuh hasil dari kerja keras kita. Iya, terima kasih ya, ini atas kerja keras kalian, kita bisa jadi seperti ini. Allahnya mana? Tanpa sadar kita menuhankan gitu, ikhtiar kita gitu. Kita merasa bahwa apa yang kita punya itu adalah hasil dari murni kerja keras kita, dari ikhtiar kita. Terus kita misalnya punya HP gitu ya, punya laptop gitu. Ya ini kan hasil kerja keras aku gitu, kerja nabung bertahun-tahun. Punya motor, nabung bertahun-tahun, punya mobil, punya rumah. Terus kita juga mungkin merasa sukses, bisnis, sekarang bisnis online gitu. Bisnis online. Ya itu kan karena jago gitu marketingnya, teknik closingnya tuh yang wah luar biasa. Udah belajar nih sama. Nih gini nih, kalau misalnya kita cara ngomongnya kayak gini, pasti orang tuh langsung beli. Kalau misalnya kita ngerjainnya kayak gini, pasti ini tuh berhasil. Bener nih, Teh Fitri, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal hasil sama usaha itu hubungannya apa? Usaha itu hanyalah jalan atau penghubung antara kita dengan pertolongan Allah. Jadi konsep usaha tidak akan mengkhianati hasil itu ya mungkin kita harus tinjau kembali ya. Karena hasil itu murni dari Allah gitu. Yang mengizinkan segala sesuatu itu adalah Allah. Ini ya, ini yang paling serem sih, menuhankan ikhtiar. Makanya, ikhtiar itu harus dibarengi dengan iman. Tadi ya, ikhtiar, iman maksimal. Next time, Miru, yang maksimal itu apa? Yang maksimal itu imannya. Ikhtiar sewajarnya. Artinya gimana? Nggak boleh gitu kita ikhtiar pol-polan gitu. Iya harus. Karena kan Allah itu memerintahkannya juga apa? Mastata'tum, semampu kamu. Sampai 100%-nya kamu gitu. Tapi sewajarnya di sini adalah tidak melebihi keimanan kita. Yang harus lebih dimaksimalkan itu adalah imannya. Bukan ikhtiarnya. Kita ikhtiar mati-matian tapi tidak percaya kepada Allah. Yaitu yang nol juga. Makanya ada kisah yang teman-teman pasti tahu ini. Next time, Miru. Tukang bubur naik haji. Pak Haji Sulam ya, kenal, semuanya kenal. Pak Haji Sulam, tukang bubur naik haji. Sampai jadiin sinetron gitu ya. Nah, tukang bubur naik haji. Kenal, tapi ini kenal, Masya Allah. Iya, sampai berepisode-episode 1000. Sinetron terpanjang, ya Allah, Fitri tahu. Aduh, Ma Eva, pura-pura. Aduh, ya Allah, tukang haji naik bubur. Dan Najmah, Masya Allah. Tukang bubur naik haji. Dari 2.000 episode. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Ya Allah, ngakak nih, teman-teman. Ada tukang bubur naik hajinya. Haji Sulam. Ini tuh kan dari ini ya. Ini tuh dari kisah nyata ya, teman-teman. Pak Haji Sulam. Kisahnya. Ada seorang tukang bubur naik haji. Ya kalau misalnya kita bayangin ya, tukang buburnya tukang bubur yang biasa gitu, tukang bubur yang lagi ngomongin apa? Ngomongin
Haji Sulam, Umi. Iya, kalau misalnya kita bayangin ya tukang bubur sok. Tukang bubur yang bukan tukang bubur yang punya outlet gitu ya. Tukang bubur biasa yang suka di depan rumah kita gitu yang keliling-keliling pakai gerobak. Tukang bubur pengen naik haji. Ongkos haji berapa sih? Berapa puluh juta. Sedangkan penghasilan tukang bubur seharinya berapa? Ya mungkin cuma kalau misalnya ini yang buburnya yang nggak terlalu laku-laku banget ya, paling cuma cukup buat hasil jualan buburnya, cukup untuk makan, ya makannya cukup untuk punya tenaganya dipakai buat jualan bubur lagi gitu ya, cuma buat hidup aja gitu. Kalau kita bayangin seperti itu. Tapi ternyata si Pak Haji ini, Pak Haji, tukang bubur ini, dia tuh berikhtiarnya untuk naik haji. Ya Allah, saya pengen naik haji. Jujur sama Allah. Ya Allah, aku pengen banget naik haji. Ini ikhtiar aku. Ikhtiarnya apa? Ya beliau misalnya nabung. Sehari berapa? Ya menabung sehari 1.000, 2.000. Kira-kira kalau nabungnya sehari 1.000, itu berangkat saja. Ya mungkin baru meninggal gitu ya, pas sehari 1.000 gitu. Kalau secara hitung-hitungan matematikanya kayak gitu. Tapi ternyata Pak Haji Sulam ini yang dimaksimalkan adalah imannya. Ikhtiarnya maksimal, ya cuma bisa segitu gitu ikhtiarnya. Tapi dia jujur sama Allah. Ya Allah, ini ikhtiar maksimal saya. Dan saya memaksimalkan iman saya. Makanya Allah kabulkan. Allah tolong dia untuk naik haji. Masya Allah ya. Dari Haji Sulam aja kita bisa belajar gitu tentang keimanan. Tentang ikhtiar yang maksimal. Masya Allah. Masya Allah. Semoga terus ini bisa naik haji juga. Iya gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah janji dari Allah. Di slide selanjutnya. Amin ya Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Kuncinya apa? Takwa dan tawakal. Tawakal itu apa tadi? Tawakal itu ya tadi, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya kita maksimal, imannya, yakinnya juga kita maksimal. Dengan tadi tidak menuhankan ikhtiar, kita ikhtiar aja. Untuk menjemput pertolongan Allah. Bukan untuk menghasilkan. Karena hasil itu wilayah Allah. Tapi ketika kita sudah melakukan tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah pasti akan mencukupkan keperluannya. Mencukupkan. Jadi kayak, ini tuh ayat yang bikin, apa sih yang harus kita khawatirkan? Karena Allah itu pasti akan mencukupkan ketika kita bertawakal. Ketika kita bertakwa, Allah akan membukakan jalan keluar. Yang punya jalan siapa? Yang punya kunci siapa? Allah kan. Kita gedor-gedor, misalnya kita kekunci di luar gitu. Kita mau masuk suatu gedung, iyalah suatu gedung atau suatu bangunan lah. Di situ ada pagar, pagarnya kekunci. Kita gedor-gedor, wah ikhtiar maksimal, gedor-gedor. Tapi kalau misalnya Allah nggak bukain, tapi kalau misalnya yang punya kuncinya itu nggak bukain, apakah kita punya jalan keluar? Meskipun kita gedor-gedornya itu gedor-gedor ikhtiar kita gitu, nggak akan mungkin. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita ikhtiar, kita yakin kepada Allah,
Allah yang bakal ngasih gitu. Allah ngasih kunci ini nih, langsung Allah bukain. Tanpa perlu kita ikhtiarnya yang ikhtiar pol-polan luar biasa tuh, Allah juga pasti akan kasih. Dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang kita tuh sempit banget ya. Kita tuh sangat-sangat terbatas gitu manusia. Cuma bisa membayangkan suatu jalan yang jalannya itu masuk di akal kita, masuk di logika kita. Padahal jalan Allah itu banyak banget teman-teman. Yang nggak pernah disangka-sangka. Pasti juga teman-teman pernah ya merasakan apa namanya, pertolongan Allah lah yang datang yang dari jalan yang itu kok bisa ya jalannya kayak gini, kok bisa gitu Allah tuh nolong kita kayak gini ya, karena jalan Allah itu luar biasa, pertolongan Allah itu ya luar biasa, nggak pernah gitu, nggak pernah kepikiran sama kita mah, dan kita tuh cuma sampai segitu doang pengetahuan. Ternyata jalan Allah itu banyak, beribu-ribu, berjuta-juta jalan. Gimana gimana Allah. Dan di slide selanjutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Burung, teman-teman. Burung keluar dari sarangnya pagi-pagi kan ya. Pagi-pagi sama kayak kita. Pagi-pagi. Kayak gini pergi kerja, siap-siap gitu kerja. Pamit ke orang tua, pergi dulu ya kerja, assalamualaikum, doain ya, iya. Terus burung itu ketika pergi dalam keadaan lapar, sama kayak kita gitu ya, pergi gitu ya mencari rezeki. Tapi burung ini bedanya sama burung ini kembali dalam keadaan kenyang. Itu tuh selalu dalam keadaan kenyang. Burung pulangnya kapan teman-teman? Pagi-pagi nih burung. Pulang ke sarangnya kapan? Sore. Pulang sore. Ada nggak burung yang lembur gitu sampai jam 12 malam? Ada nggak? Bro, ini mau bawa rezeki nih buat anak-anak sampai jam 12 malam. Anak-anaknya banyak? Nggak ada. Burung tuh cuma sampai sore doang. Pergi pagi, pulang sore. Pergi lapar, pulang kenyang. Bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Pernah perhatiin burung nggak? Kalau lagi nyari makan gitu, matuk-matuk sesuatu. Itu rezekinya burung. Tapi pernah nggak sih lihat burung yang kayak stres gitu mencari makan? Galau gitu. Ini gimana caranya nyari rezeki? Aduh, jam segini belum dapat makan. Lapar gitu. Di jam 12 belum dapat makan. Lapar banget. Gak ada. Kan nggak ada gitu ya beritanya. Seekor burung bunuh diri karena tidak bisa mencari makan. Seekor burung bunuh diri karena kelaparan. Gak ada. Karena burung itu bertawakal. Apa sih kerjaan burung? Bertasbih. Semua yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini adalah bertasbih. Ikhtiarnya itu burung. Gak cuma ikhtiar keluar nyari makan, tapi ikhtiarnya itu adalah dengan ikhtiar iman juga. Bertasbih kepada Allah. Makanya burung nggak ada yang lembur gitu ya sampai jam 12 malam. Yang ikhtiarnya
apa ya, bikin sakit, kerja tipes gitu kan ya. Nggak ada burung karena burung itu bertawakal, bertasbih kepada Allah. Ikhtiarnya ikhtiar fisik juga ikhtiar batin atau ikhtiar iman. Masa kalah gitu ya teman-teman kita sama burung. Ketika kita keluar untuk mencari rezeki pada Allah. Apakah kita mengandalkan ikhtiar kita gitu sampai kita harus uh, melewatkan waktu kita yang harusnya kita ini lebih banyak ibadah gitu kepada Allah. Bukan berarti orang yang lembur itu salah, enggak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita tidak berikhtiar iman juga. Kita mengandalkan ikhtiar fisik. Gitu. Makanya kebanyakan kitanya sering itu kecewa. Di slide selanjutnya, tanda seorang hamba tertekan dengan ikhtiarnya sendiri. Serem banget ini. Tertekan dengan ikhtiarnya sendiri adalah ketika hasil ikhtiarnya nggak sesuai yang dibayangkan, maka hatinya kecewa. Seringkah kita seperti itu? Kita udah ikhtiar mati-matian. Udah ikhtiar pol-polan luar biasa. Ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang kita bayangkan. Dan kita kecewa. Bukankah dengan kata lain, kita sudah menggantungkan harap kepada ikhtiar kita itu. Ya, mari sama-sama kita perbaiki gitu ya. Mengenyahkan berhala, menghilangkan berhala. Terutama berhala ikhtiar. Dan kita tingkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Seperti burung tadi. Burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Karena menggantungkan dirinya kepada kekuasaan Allah. Ingatlah tadi, hasil itu yang kaidah usaha tidak pernah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Itu coba dicek lagi kembali teman-teman. Karena sesungguhnya usaha itu atau ikhtiar itu adalah salah satu rayuan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, bukan mendapatkan hasil. Oke, kita berlanjut ke poin yang ketiga. Lupa nih, nggak kasih nomor. Poin ketiga adalah husnuzon atau positive feeling. Kita sering dengar ya positive thinking. Tapi kita mau bahas tentang positive feeling. Di next, positive thinking versus positive feeling. Memang bedanya apa gitu, positive thinking dan positive feeling? Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, itu adalah positive feeling. Perbedaan antara positive feeling dan positive thinking itu kayak gini. Misal kalau misalnya ada masalah, terus ada yang bilang, pokoknya kita tuh harus positive thinking. Positive thinking itu adalah cara kita untuk mendamai-damaikan pikiran. Artinya menekan pikiran negatif yang muncul di kepala kita. Menekan pikiran negatif yang muncul di kepala kita. Tapi sebenarnya di hati kita itu masih belum clear. Masih ada pergulatan antara di hati sama logika. Ketika kita merasa capek gitu, menekan si rasa negatif itu, akhirnya si perasaan negatif itu bisa jadi muncul kembali. Tadi kan kita tuh menekan ya, mendamai-damaikan pikiran, mengubur, menekan-nekan. Oke, pokoknya ini tuh positif, mendamaikan pikiran. Ditekan. Ketika kita capek, akhirnya si pikiran negatif itu bisa muncul kembali.
Karena kalau kayak dari fisika ya, sesuatu yang dipaksa ditekan itu pada suatu saat nanti akhirnya dia akan balik menekan ke atas. Itu positive thinking. Berat ya sebenarnya, karena di pikiran kita udah kita berusaha tekan, tapi ternyata masih ada pergolakan. Beda sama positive feeling. Positive feeling itu kita nggak perlu neken-neken itu supaya positif, nggak perlu didamai-damaikan. Kenapa? Karena ketika kita sudah positive feeling, artinya hati kita itu udah tenang beneran. Udah tenang asli, tenang itu. Tenang asli. Jadi bukan kayak tadi mendamai-damaikan. Enggak, udah asli dan udah yakin. Udah tenang aja gitu, bahwa sebesar-besarnya masalah itu, masalahnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita udah merasa bahwa ya udahlah tenang, ada Allah. Menggantungkan dirinya kepada Allah. Nah, gimana sih caranya untuk memasuki tahapan ini atau state ini? Di slide selanjutnya, minimal itu katanya ada 3 cara. Yang pertama itu, kita sering bertafakur dan mengenal Allah lewat Al-Quran. Membaca pesan-pesan cintanya. Mengamati kejadian-kejadian hidup. Untuk dibaca juga pesan cintanya. Mengenal Allah lewat tanda-tanda. Jadi kehidupan kita sehari-hari sering ngambil hikmah gitu, oh ini hikmahnya apa? Nah, itu tuh lambat laun akan membuat kita terbiasa gitu. Ketika ada masalah, oh ini pasti berhikmah kok. Itu salah satu latihan. Yang kedua ada dipaksa untuk total bergantung. Ini dipaksanya sama Allah. Kalau yang tadi yang pertama itu, tadi kita ya berusaha. Ini yang kedua itu dipaksa sama Allah. Dipaksanya gimana? Dipaksanya Allah timpakan masalah. Sehingga masalahnya gede banget. Sehingga akhirnya kita tuh sampai di titik ya Allah aku tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sampai benar-benar total bergantung sama Allah. Benar-benar minta tolong ke Allah. Itu cara yang kedua. Allah paksa kita. Paksa kita untuk total bergantung. Dikasih masalah yang gede. Sampai akhirnya kita ngerasa gak sanggup sama masalah itu dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga adalah dengan cara sering bergaul dan berkumpul dengan orang yang mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Karena kedekatan ini, kita ini saling menginfluence satu sama lain. Kita ini saling menularkan sesuatu satu sama lain. Kayak ya zaman sekarang gitu, mungkin kayak virus yang zaman sekarang ya. Kalau kita deket-deket ya, pasti akan tertular. Kebaikan tuh seperti itu. Kebiasaan tuh seperti itu. Dan itu lebih cepat menular. Kalau kita lebih banyak bergaul atau berkumpul dengan teman-teman yang memang mengenal Allah dan dekat dengan Allah, nah ini pun akan menularkan kepada kita. Mudah-mudahan ya, ini juga salah satu ikhtiar saya di sini sama teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa tertular ya energi positif. Saya bisa, teman-teman bisa menularkan gitu, menularkan energi positif dan kebaikan-kebaikannya kepada saya. Next. Ya, ini merasa tenang tadi ya. Ketika kita sudah yakin sama Allah, kita tuh merasa tenang gitu. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Wali. Tahu kan wali ya? Wali. Wali itu yang jagain kita, yang ngebantu kita, yang melindungi kita. Kalau misalnya kita ngambil rapot, diambilin sama siapa? Sama wali ya, orang tua atau wali. Pasti akan membela kita kan, wali tersebut. Nah, gimana sih kalau misalnya wali kita tuh Allah?
kesulitan, kita udah punya backing-nya, ada Allah. Tapi syaratnya adalah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Jadi syaratnya adalah beriman. Salah satu ciri orang yang dikatakan beriman adalah dia punya rasa ketenangan hati yang mantap. Kita percaya penuh sama Allah. Itu katanya. Ciri-ciri dari orang yang beriman. Insya Allah. Merasa tenang di hati kita. Merasa yang nggak ada sih, nggak ada pikiran-pikiran yang tadi yang negatif. Udah hati kita jadi tenang. Itu di slide selanjutnya. Karena hati adalah tempat tepat bagi pikiran yang terlalu penat. Itu udah punya banyak masalah, gitu banyak dipikirin. Kembalikan kepada hati. Hati yang tenang adalah hati yang mengingat Allah. Itu pikiran udah pusing, kita kembalikan kepada hati. Dan cara untuk menenangkan hati adalah mengingat Allah. Kita pindah ke poin selanjutnya. Setelah tadi husnuzon ya. Pindah ke poin selanjutnya adalah total bersyukur. Teman-teman. Next, Mir. Apa yang aku syukuri hari ini? Mau open mic dong, teman-teman. Boleh? Sebelumnya kedengaran nggak suara saya, Kak? Kedengeran? Boleh. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa apa yang tadi kamu syukuri hari ini? Ya, hari ini. Apa ya? Syukuri hari ini saya bisa tenang gitu karena alhamdulillah juga ya gitu maksimalkan untuk niat yang kadang 1 juz kadang 2 juz tapi alhamdulillah bisa niatkan untuk bisa 2 juz baca Quran. Itu yang saya senang dari hari ini juga kan gitu. Terus saya juga lagi ngecil tugas akhir. Ngecil tugas skripsi juga. Emang tadi ada nggak kesulitan pasti Kak gitu. Jadi tapi saya ingat juga ya bagian skripsi kan gitu. Terlalu ikhtiar, terlalu kenceng. Bahkan juga saya jadi ingat banget ada berita yang ngerjain skripsi seminggu ada yang meninggal kan karena bagian skripsinya 24 jam nonstop itu sama seminggu akhirnya kan tepar. Itu kan yang akhirnya membuat saya ya benar-benar memang seadanya aja gitu kerja skripsi. Betul-betul memang mudah-mudahan aja ya udah saya selain aja gitu. Bahkan juga jujur ada yang masih sekat di antara saya itu ada sekat untuk bisa mengerjain skripsi itu karena ini pengaruhnya ada berkaitan sama dalam diri saya. Aduh, saya apakah mampu nggak ya seperti ini gitu ya. Apakah ini enggak ya gitu. Saya sempat ada yang tadi juga saya sempat bayang-bayangin juga seperti itu nanti penelitiannya gimana ya kan gitu. Ya, saya cuman berharap aja sih mudah-mudahan sih apalagi katanya sih ya di masa pandemi ini kan ya belum berakhir juga dengan online itu yang betul-betul adalah saya bisa untuk katanya sih memang dimudahkan gitu. Memang dia nggak tahu berat kan gitu di seminar proposalnya online apanya online itu sih Kak bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fadil. Mas Fadil ya barusan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu juga bentuk kesyukuran yang luar biasa ya. Ini teman-teman ada yang chat pesan dari Teh Destia, bersyukur Allah ridhoi ikut Friday Night. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua ya. Amin. Ada Teh Bila, bersyukur Allah gerakan hati untuk hadir majelis ilmu. Coba teman-teman yang lain, apalagi boleh di chat atau mau open mic boleh disebutkan. Syukur. Teh Hana mau tanya dong. Kalau untuk Teh Hana sendiri nih, apa yang Teh Hana syukuri banget tuh buat hari ini? Nanti dijawabnya dari ya. teman-teman. Oke. Yang teman-teman dulu ya. Kita lihat lagi nih ada di chat. Bersyukur bisa belajar banyak hal hari ini dari Teh Nur Afifah. Alhamdulillah bisa bangun pagi. Ini dari siapa nih? Dari Masya Allah. Terus wah, pokoknya banyak sekali yang harus disyukuri ya hari ini.
Syukur. Kalau Teh Miru apa nih? Aku, aduh, sekarang apa nanti ya? Ya udah sekarang aja deh. Bersyukur aku masih bisa nafas dengan lega. Karena ya alhamdulillah nih di tengah kondisi yang kayak gini masih apa ya? Dikasih nafas yang nggak empet-empetan tuh bener-bener kayak harus sesuatu yang patut disyukuri karena kita tahu di luar sana banyak orang yang dikasih ujian atau apa namanya jalan menuju keajaiban sama Allah dengan nafas yang tersengal-sengal. Tapi hari ini alhamdulillah masih bisa bangun dengan nafas yang masih sehat, alhamdulillah gitu ya. Tuh, udah nafas lega aja satu hal yang rasanya patut disyukuri gitu untuk hari ini gitu. Nah, asa gombalnya tapi ya gitu deh. Ini ada lagi di chat. Coba mari kita ceki-ceki chat ya. Bersyukur dari THC nih, bersyukur kelewat alarm pagi tapi kebangun sebelum jam 5, nggak telat ikut kelas wajib ahlan. Wah. Oh Ih, iya nih ada berjasa banyak anak ahlan school dekat. juga. Nah, Loh, dari Kang Isal nih, alhamdulillah masih bisa belajar. Alhamdulillah, bener banget, bener banget. Nikmat untuk masih bisa belajar itu adalah sesuatu yang wow karena intinya sebenarnya hidup itu adalah siklus pembelajaran tiada henti ya. Apa betul sih? banget. Masya Ini dari Allah. siapa lagi? Dari Dari Umi. Hmm, Bersyukur semakin bisa menerima skenario Allah. Masya Allah. Iya ya ini luar biasa ya karena nggak semua orang ya bisa menerima skenario atau takdir dari Allah. Alhamdulillah. dari Teh Natia juga ada nih bersyukur masih dikasih kesempatan buat taubat. Masya Allah. Hmm. Ini mahal sekali ya. Duh, benar-benar perlu disyukuri. Baik, ya. Dari Alhamdulillah apa masih nih? bisa bersyukur. Iya, Masya Allah. Iya, ya itu juga hal yang patut disyukuri ya. Bener banget, bener banget. Masya Allah. Kalau sampai nikmat syukur dicabut dari kita, nggak tahu deh. Iya, Bisa nikmat hidup apa enggak. betul banget, Tamiru. Masya Allah. Bersyukur dari Teh Najmah nih ada bersyukur masih ada teman yang mau ngingetin kalau lagi buat salah. Ini bener banget. Ini berasa sih kalau misalnya karena kita tuh butuh teman gak sih buat ngingetin kalau kita lagi entah lagi down, lagi futur karena ya manusia kan memang tepatnya hilaf ya kadang-kadang udah berikhtiar segimana juga ya tadi kayak ini kita masih suka salah niat ya masih mengagungkan ikhtiar dulu kayak aku udah sholatnya aku udah rajin pasti aku imannya nggak bakal turun-turun taunya dikasih turun ntar malah hilang nah fungsi teman yang baik adalah itu ya teman-teman untuk reminder reminder yang baik-baik nah ini Syukur juga ada. ada bersyukur ada orang yang ingetin untuk bersyukur alhamdulillah Itu banyak banget. aduh Umi jadi malu deh aku Teh Miru soalnya anak kerja Bersyukur. Tamiru bersyukur. alhamdulillah alhamdulillah aduh Banyak Masya banget ya Allah teman-teman yang, aduh, nggak kehitung gitu hal-hal yang harus kita syukur itu. bener banget bener banget Iya, hal-hal yang kelihatan dan nggak kelihatan. Tapi kita tuh kadang seringnya tuh bersyukur dengan hal-hal yang kelihatan aja gitu ya. Coba nih sekarang teman-teman buka tangannya, telapak tangannya. Buka. Nah, udah dibuka lu gini-gini. Kayak gini. Nah, ceritanya saya mau ngasih uang ke teman-teman. 100.000. Kasih uang. Gimana? Senang nggak dikasih uang? Senang. 100.000. Senang ya? Nah, itu. Kita bersyukur nggak? Syukur. Senang Apa yang dapat uang. disyukurinya? Apa yang disyukurinya? Karena Dapat duit. Karena dikasih uang. Karena dapat duit ya. Padahal coba lihat. Tadi ketika disuruh ketika saya minta untuk membuka tangan, itu udah disyukuri belum? Tangan yang bisa kita buka. ya. Oh Mata iya bener ya. yang bisa lihat tangan itu. Insya Allah ya. Ternyata kita tuh
lebih fokusnya tuh ke hal-hal yang baru gitu, hal yang baru datang, padahal hal yang udah lama gitu, yang sering kita gunakan sehari-hari gitu. Sering banget kita lupa gitu untuk bersyukur. Kayak misal gini, kita punya HP baru, bersyukur nggak? Bersyukur banget gitu, bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah gitu, senang banget dapat HP baru. HP-nya tuh tiap hari disayang-sayang gitu, bisa dijagain. Terus kegores dikit, aduh ini sayang banget dibenerin dan lain sebagainya. Itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi ketika misalnya handphonenya udah bulan kelima, bulan ketujuh, tahun kedua, masih bersyukur nggak? Jangan-jangan rasa syukur kita itu cuma berlaku 2 minggu. Insya Allah, alhamdulillah kalau masih bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang udah lama kita dapat gitu. Bukan cuma hal-hal yang baru aja. Segala yang baru juga harus kita syukuri. Tetapi yang lama pun harus kita syukuri dengan menjaga yang apa yang udah ada pada diri kita. Karena Allah tuh kan berfirman gitu ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Itu juga salah satu ikhtiar kita, poin untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya. Kita beranjak ke poin terakhir. Buka semua pintu rezekinya. Dengan cara apa? Membuka pintu rezekinya. Next. Beli dengan amal. Beli dengan amal. Pertolongan Allah itu kita beli dengan amal. Bukan pakai uang. Bukan pakai nominal. Oh iya. Tapi beli dengan amal. Semakin kita beramal, artinya kita semakin bisa membeli pertolongan Allah itu. Kita nggak punya uang gitu. Mungkin ada beberapa orang gitu ya yang memang kondisinya adalah secara ekonomi itu ya sangat kurang gitu ya. Allah tempatnya di kondisi seperti itu. Tapi bukankah ibadah itu bisa dilakukan dalam semua kondisi? Amal ini bisa dilakukan dalam semua kondisi. Semua kondisi, mau kita lagi punya uang, mau kita lagi nggak punya uang, mau kita lagi sakit, mau kita lagi sehat. Amal itu bisa dilakukan. Makanya belinya itu, Allah bilangnya beli dengan amal, bukan. Maksudnya kita meminta pertolongan Allah itu adalah salah satunya caranya dengan melakukan amal-amal, gitu, melakukan ibadah. Bukan pakai uang gitu. Karena tidak semua orang punya uang, tapi semua orang bisa ibadah. Ada satu kisah menarik ya tentang amal dan pertolongan Allah ini. Jadi ceritanya gini teman-teman, mau cerita sedikit. Ada 3 orang laki-laki, ini kisahnya kisah nyata ya. Ada 3 orang laki-laki nih, lagi jalan-jalan. Terus tiba-tiba mencari tempat untuk istirahat. 3 orang laki-laki itu cari tempat istirahat, ya tapi nggak ada penginapan di situ, nggak ada rumah, nggak ada hotel gitu sekarang, nggak ada tempat aja. Ternyata melihat sebuah gua. Ya udahlah masuk aja gitu sini ke gua. Ya supaya bisa berlindung ya, nggak kena hujan gitu ya. Kalau ada binatang pun, kalau di gua kan bisa lebih aman dibandingkan dengan tempat terbuka. Akhirnya masuklah 3 orang laki-laki ini ke dalam gua. Jadi istirahat di sini. Istirahat. Ketika mereka udah masuk, istirahat. Tiba-tiba ada batu, bisa nggak ada red doors. Ya nggak, belum ada red doors. Ada batu, teman-teman. Batunya gede. Padahal Allah ya, batunya itu ngelinding dan nutupin si pintu guanya.
buat gue. Kebayang ya, kita masuk ke gua, tiba-tiba pas masuk tuh ada batu ngegelinding gitu nutupin gua. Aduh gini gimana ini gimana harus gimana nih, udah dorong kan ya gelap ya, maksudnya ini gimana, nggak ada jalan keluar ya, gua kan cuma satu ya pintunya gitu, nggak ada pintu yang lain, udah dorong, waduh nggak bisa didorong, kita terjebak di sini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tuh nggak saling menyalahkan gitu. Ya lu sih tadi ngajakin ke sini. Tuh kan jadi kayak gini. Tadi siapa yang pertama kali ngajak ke sini? Enggak, bukan kok, bukan. Terus kenapa tadi mau ikut ke sini? Nggak saling menyalahkan mereka. Dalam keadaan ya tadi ya susah itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tuh berdoa kepada Allah. Berdoanya gimana? Berdoa dengan menyebutkan amal terbaik mereka. Ini artinya kita boleh istilahnya bertawasul pada Allah dengan menyebutkan amal terbaik. Akhirnya ya udahlah, ini mah nggak ada lagi caranya, udah pasrah, didorong juga nggak bisa, gede banget, nggak tahu ini mah, udah kita serahkan aja sama Allah. Ini beneran ya misalnya teman-teman. Nah laki-laki pertama itu berdoa, ya Allah tolong bukakan pintu riba ini. Ya Allah, dia merayu Allah dengan menyebutkan amal terbaiknya. Ya Allah, amalnya gini menarik teman-teman. Ya Allah, aku ini punya orang tua. Dan aku setiap hari itu memeras susu sapi. Dan aku tidak memberikan susu tersebut, melainkan yang pertama aku beri adalah orang tuaku, ibuku. Jadi setiap hari si laki-laki yang pertama ini, dia tuh meres susu. Tapi si susunya ini, dia nggak akan kasih ke siapa-siapa sebelum dia kasih ke ibunya. Itu setiap hari. Nah, suatu hari, Allah, ketika aku datang, jadi waktu itu dia datangnya telat gitu ke rumahnya. Datangnya telat, dan ibuku sudah tertidur. Tapi aku tuh masih bawa susu. Dan aku tuh selalu memberikan susu pertama ini tuh kepada ibu aku. Nggak ke yang lain. Tapi qadarullah saat itu kemalaman, jadi ibunya udah tertidur. Nah, di situ ada anakku, ada anaknya. Dia minta, "Wah, mau dong susunya." Mau dong minta. Tapi si laki-laki ini nggak ngasih. Karena dia mau memuliakan ibunya. Si anak udah nangis-nangis. Laki-laki ini tuh nggak ngasih gitu. Nggak boleh. Pokoknya ini tuh buat ibu pertama. Memuliakan ibu. Buat ibu pertama. Meskipun anaknya sampai nangis. Dan akhirnya udah mungkin anaknya tertidur. Tapi si laki-laki ini tuh masih tetap memegang susunya tersebut sampai ibunya bangun. Kalau kita gimana? Kita misalnya, "Ma, ini ada apa ya? Ada gorengan atau ada martabak gitu." Ternyata mamanya udah tidur gitu. Ya udahlah, taruh aja di meja. Taruh doang ya, taruh aja di meja. Atau mungkin kita, "Tidak mah, aku makan duluan ya, satu." Nah, kayak gitu ya, makan aja. Tapi laki-laki ini memegang susu tersebut sampai ibunya bangun. Ya Allah, jika ini adalah amal yang Engkau ridhoi, maka bukakanlah pintu. Tahu nggak? Ngegeser dong pintunya. Si batunya ngegeser. Allah, Masya Allah. Ini membeli dengan amal. Tapi ternyata masih belum cukup gitu, masih ngegesernya masih dikit. Belum cukup untuk keluar. Terus laki-laki yang kedua pun berdoa kepada Allah. Sama dengan tadi menyebutkan amal terbaiknya. Membeli pertolongan Allah dengan amal. Amalnya gimana? Ini juga menarik. Jadi si laki-laki ini tuh, dia tuh suka sama seorang perempuan. Kayaknya tuh nggak ada perempuan yang lebih dia cintai gitu ya di dunia ini dibandingkan perempuan tersebut. Pokoknya cinta banget deh sama perempuan itu. Dan laki-laki ini selalu mencari cara untuk bisa
untuk bisa berduaan atau berzina dengan perempuan tersebut. Nyari cara gitu, selalu. Tapi nggak pernah kesampaian. Dan suatu hari, si perempuan yang sangat dia cintai itu datang ke laki-laki itu. Dia itu sepupunya sebenarnya. Datang ke laki-laki itu dengan membawa masalah, dengan meminta pertolongan ke laki-laki tersebut. Punya masalah besar, perempuannya minta tolong. Minta tolong untuk, jadi perempuannya itu kayak punya utang gitu. Punya utang yang luar biasa besarnya. Gitu. Nah, dia minta tolong ke laki-laki itu. Minta tolong untuk minjamin uang dan sebagainya. Dia dikasih. Tapi nggak gratis dong. Laki-laki. Ini kesempatan nih. Gitu. Laki-laki. Kesempatan untuk tadi melaksanakan niatnya yang tadi pada perempuan tersebut. Akhirnya karena perempuan tersebut terdesak. Dan nggak tahu lagi gitu harus minta tolong ke siapa. Akhirnya mengiyakan. Gimana dong rasanya si laki-laki tersebut yang dia udah nunggu-nunggu gitu dari lama dengan perempuan yang dia cintai, akhirnya perempuan itu datang gitu. Datang dengan sendirinya gitu, kayak menyerahkan diri gitu. Itu kan kesempatan luar biasa besar. Akhirnya perempuan tersebut sudah pasrah sama laki-laki tersebut. Ya udahlah, terserah kamu mau ngapain juga. Dan ketika laki-laki tersebut sudah berada dalam jarak yang sangat dekat, udah tinggal eksekusi apa niatnya itu, apa yang menjadi niatannya itu dari dulu. Tiba-tiba perempuan itu bilang satu kata. Itu tuh udah dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, udah gak ada waktu lagi gitu ya untuk melawan. Perempuan itu cuma bilang satu kata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaq. Dan apa ya teman-teman yang terjadi? Laki-laki itu membatalkan niatnya yang sudah ditunggu. Yang sudah ia tunggu sekian lama. Itu udah nunggu-nunggu gitu saat-saat itu. Dan ketika ada kesempatan, dan itu udah tinggal langsung melaksanakan apa yang menjadi niatnya gitu. Ketika mendengar kata ittaqillah, laki-laki tersebut gak jadi karena takut kepada Allah. Dan akhirnya dia pun gak jadi melaksanakan niat itu. Dan uang yang tadi dikasihkan ke si wanita tersebut dia ikhlaskan juga. Ya Allah, jika dengan amal tersebut Engkau meridhoi, jika Engkau meridhoi amalku, maka bukakanlah pintu. Dan ternyata ngebuka lagi si pintunya. Seandainya dia mampu membeli pertolongan Allah dengan amal. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi takut kepada Allah, tidak jadi melaksanakan niatnya hanya karena satu kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian laki-laki yang ketiga. Ini juga nggak kalah menarik. Jadi si laki-laki ketiga ini adalah, dia itu pengusaha gitu, dan punya banyak karyawan. Suatu hari ada tuh karyawan ketika yang lain tuh udah dikasih upah gitu, dikasih gaji. Ternyata si karyawan itu tuh hilang, nggak tahu kemana, menghilang. Berarti kan si gajinya belum dikasihkan ke orangnya. Ya, entah kemana gitu, nggak bilang si pengusaha si karyawannya tuh. Dan hilangnya itu sampai bertahun-tahun. Tapi uniknya adalah si pengusaha tersebut menyimpan uangnya, uang gajinya tuh nggak dipakai apa-apa gitu. Dan malah dia jadikan modal untuk ternak gitu. Jadi si uangnya itu, uang yang tadi itu adalah upah atau hak dari si karyawannya, dia jadikan modal, ya belikan kambing atau ya hewan ternak lainnya. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, jadi berkembang biak kan si hewan tersebut. Wah, jadi banyak banget. Nah, suatu hari, ternyata si karyawannya itu datang lagi. Pak, saya waktu itu loh Pak, yang waktu itu kerja sama Bapak, boleh nggak saya ngambil gaji yang waktu itu belum saya terima gitu, yang belum Bapak kasih? Iya boleh, silakan. Ini ambil aja semuanya. Ambil apa Pak? Ini semuanya.
semua ternak ini padahal punya kamu gitu. Yang benar Pak. Iya. Jadi ini tadi apa namanya si upahnya itu saya gunakan untuk modal gitu. Digulangkeun lahnya gitu untuk modal gitu. Modal apa namanya ternak. Dan akhirnya semua ternaknya itu atau semua yang tadi hasil usahanya itu dibawa semua sama si karyawan tersebut tanpa menyisakan Rp1 pun, sepeser pun. Dan si karyawannya tuh nggak basa-basi gitu. Oh Pak, makasih banyak. Gitu. Pak, inilah Pak, apalah 10% buat Bapak. Enggak. Karyawannya tuh bener-bener ngebawa semuanya gitu. Nggak ada istilah ucapan terima kasih, uang terima kasih sama bapaknya gitu. Enggak, benar-benar dibawa tanpa menyisakan sepeser pun. Dan laki-laki ketika ini bilang, ya Allah, jika ini adalah amal yang kau ridhoi, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Dan akhirnya terbukalah itu semua. Terbuka, teman-teman. Pintu yang, apa tadi, batu yang didorong-dorong gak bisa gitu sama 3 orang. Dibeli oleh pertolongan Allah dengan amal. Amal yang gimana? Amal yang luar biasa gitu. Itu amal yang benar-benar sulit gitu. Hanya membeli dengan amal itu bisa gitu ya teman-teman. Tawasul gitu. Ya Allah, ya aku udah mengerjakan ini. Ya mungkin jika engkau ridhoi ya Allah, ya aku pengen ini. Itu ternyata boleh gitu teman-teman, seperti itu. Dengan cara tadi amalnya juga nggak amal yang ecek-ecek ya, tadi itu amal yang waduh berat banget gitu. Yang pertama harus megangin susu sampai ibunya bangun gitu, mengorbankan anaknya nangis gitu, dia mah nggak tidur. Yang kedua gitu, udah menunggu-nunggu niat tersebut sama perempuan yang paling dicintai di dunia. Tapi karena takut kepada Allah, akhirnya nggak jadi. Yang ketiga pun nggak kalah luar biasanya. Waduh, itu udah ngurusin usaha aja bertahun-tahun gitu. Tapi ternyata nggak dapat sepeser pun, dan lain sebagainya. Mengikhlaskan semuanya sama Allah. Ternyata itu adalah kunci dari pertolongan Allah itu sendiri. Teman-teman, tadi ya dari kelima poin tersebut, niat yang kuat, lurus dan murni, kemudian ikhtiar iman yang maksimal, ikhtiar dan iman yang maksimal. Yang ketiga, yang pertama niat yang kuat, lurus dan murni. Itu kata kuncinya apa? Diluaskan. Niatnya kita luaskan. Kita luasin nih niatnya. Punya niat apa? Jangan cuma buat diri sendiri. Tadi misalnya kayak punya mobil ya. Pengen punya mobil, tapi mobilnya dipakai buat apa? Kita luaskan. Yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Tadi menghilangkan berhala, menghilangkan berhala. Total bergantung kepada Allah. Nggak ke uang, nggak ke orang dalam, nggak ke pekerjaan, nggak ke ikhtiar kita. Yang ketiga adalah husnuzon, positive feeling. Hati kita tenang, yakin sama Allah. Yang keempat adalah total bersyukur. Syukuri gitu apa yang ada. Nggak ada paksaan untuk bersyukur. Syukur. Yang kelima adalah buka semua pintu rezekinya. Kita beli dengan amal-amal terbaik kita. Yaitu poin-poin untuk memasuki miracle zone atau zona-zona keajaiban. Ya, teman-teman, itu mungkin cukup ya dari aku. Enggak, kita mungkin sharing-sharing aja ya terkait mungkin ada kisah teman-teman kisah yang luar biasa tentang ditolong Allah. Enggak, teman-teman, Teteh Miru, bahkan itu dari aku sih cukup. Sekian, maaf ya, tidak maksimal, PPT-nya juga gitulah seadanya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai yang disampaikan. Kenapa, Teh Miru? Tadi aku ngechat aja yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau sharing, boleh di chat atau open mic gitu, Hanai. Jazakillah khairan aku dari Teh Iin. Ini Teh Iin, kayaknya Teh Iin banyak hal yang mau di-sharingkan. Ini luar biasa Teh Iin atau Teh Rinung Sari Andini. Mau dong ceritanya.
Ada Teh atau yang lain yang bercerita tentang pertolongan Allah, Ya, tolong Allah. Semoga Teh Iin boleh langsung mulai saja. Kok hilang? Hilang nggak Tuh, sih? kayaknya sinyalnya ya. Ada nggak suaranya? Ada kok, ada. Alhamdulillah. Kedengeran. Teh. Masya Allah, terima kasih ya Hana, ilmunya luar biasa. Sharing keajaiban ya. Iya. Apa nih? Jadi sebetulnya kemarin-kemarin aku sempat ini ya teman-teman ikut kelas preview PPA juga. Nah, pas ada di part yang apa tuh, yang ganjalan tisu ya. Nah di situ aku ini ya mulai kayak mikir gitu, harus ngelakuin apa ke siapa tahu ada yang pernah aku sakiti gitu. Dan ternyata yang paling kerasa itu ya ke orang tua gitu kan. Nah di situ ngerasa kayak berdosa banget ya sama orang tua gitu, Masya Allah banget lah. Terus kayak pas lagi preview PPA itu aku langsung telepon orang tua langsung di situ juga gitu buat ngungkapin permohonan maaf aku. Nah aku coba telepon mama gitu ya di depan orang banyak gitu, termasuk yang lain juga sama, kayak buat ngeruntuhin ego sendiri buat minta maaf sama orang tua. Kalau orang tua sih, dari orang tua sendiri kan malah kaget gitu, ada apa gitu kan, kamu kecelakaan atau kayak gimana, malah yang kayak gitu. Tapi di situ ngerasain keajaibannya tuh apa ya, kayak hati aku tuh ada kan? Halo? Ada. Ada nggak? Ya. Ada Teh. Nah tapi setelah diungkapin gitu, minta maaf ke orang tua, itu kayak jadi lebih ringan gitu. Ke hati itu kan lebih ringan gitu. Nah setelah itu yang tentang ini ya, salah satu keajaibannya setelah itu juga, aku kan bisnis ya. Nah pas kemarin waktu bisnis tuh bukan yang itu. Ada satu keajaiban lagi yang dimana waktu itu aku lagi, mungkin ini lebih ke materi ya. Jadi keluarga aku lagi butuh uang waktu itu, dan deadline-nya tuh cepet banget gitu, harus cepet. Setelah itu kayak misalkan diminta pagi harus ada siang gitu, dan itu jumlahnya besar. Aku kan bingung gitu kemana gitu, kemana. Nah dan kebetulan hari Jumat pagi itu orang tua mintanya hari Jumat ya, Jumat pagi uang aku di saldo sedikit lagi gitu kan, kalau dikasihin udah nggak cukup. Nah aku memutuskan untuk sedekahin gitu si uang itu, dan itu aku sedekahin uang itu, aku sambil merinding gitu ya, berdoa sama Allah, ya Allah ini dikasih ke orang tua nggak cukup, ya udah aku minta keajaibanmu, minta pertolonganmu, ya niatnya buat membantu orang tua juga gitu, karena memang sekarang apa-apa yang pertama orang tua dulu lah gitu. Dan akhirnya nggak nyampe berapa hari ada yang ngasih uang dan aku sedekahnya tuh 100.000 dan ada yang ngasih uang 1 juta. Jangan dikembaliin gitu. Si uang itu tuh, nih aku ngasih buat kamu, buat jajan kamu, ini pakai sama kamu, ya ngasih gitu. Gak boleh dibalikin atau apapun.
Dan di situ ngerasa kayak keajaiban, ya Allah bener ya ketika meluaskan niat, ketika kita niatnya buat, orang lain gitu, di situ Allah tuh ngasih kemudahan gitu, ngasih keajaiban itu. Terus, di saat aku, ngeluarin yang ganjalan tisu itu sama orang tua, alhamdulillah gitu jadi lebih cair dan lebih kayak ringan sekarang buat cerita apa-apa rencana aku ke orang tua dan kayak lebih ngerasa dilancarin aja gitu semuanya gitu. Itu aja sih keajaibannya yang setelah ikut preview PPA itu. Udah sih banyak sebenarnya keajaibannya, cuman ya salah satunya itu. Gitu. Gitu Kak Mir. Ada kan suaranya? Ada kok, terdengar jelas tadi, Masya Allah. Benernya kalau Allah sudah menolong hambanya tuh pasti apa ya, so sweet lah, pokoknya nggak bisa dijelasin. Ya nggak, In. Kayak tiba-tiba aja gitu ya, apa namanya, sudah berniat memberikan 100.000 untuk sedekah, terus tiba-tiba dapat 1 juta sebagai balasannya. Memang Allah tuh kalau ngasih balik ke hambanya tuh nggak nanggung-nanggung, sesuai sama apa yang hambanya butuhkan gitu ya. Masya Allah, tadi ceritanya sangat bikin merinding sekali Iya ini. Ya dan Allah. itu ternyata pas Jumat siangnya tuh dari keluarga tuh ngabarin kalau keluarga tuh udah nggak butuh uang itu. Ya Allah. Dan iya dan udah gitu, udah selesai sih masalahnya dan itu uangnya ya bisa digunain buat yang lain gitu. Ya Nggak tahu Allah. waktu itu benar-benar Insya Allah. Pasti saat itu benar-benar banyak merinding momennya ya, Teh In ya. Iya benar gitu. Insya Allah. Gitu sih kami udah ya. Mantap, siap, siap, siap. Makasih banyak sharingnya, In. Ya Allah, bikin merinding sekali. Oke, tadi udah ada yang raise hand ini, Mas Fadil. Mangga, silahkan kalau mau sharing sekarang. Ya, sambil tanya boleh nggak, Teh? Oh, nanya juga boleh, boleh. Oke, siap. Nanti saya sharing dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya soalnya putus-putus nggak? Nggak jelas kok. Putus-putus nggak? Nggak. Oh, jelas. Oke, tadi kayak ada bayang-bayangan ada suara saya aja nih kayaknya tuh putus-putus. Nah, itu kan ada lagi. Ya, gini ya. Jujur juga sih ya. Memang pertolongan Allah itu nggak terduga ya. Kadang saya sempat gini aja nih ya. Saya sempat nih gitu nih ya. Biasalah kayak palang pintu gitu. Saya kemarin kan mau tanya bimbingan. Terus saya tuh ditanya berkali-kali gitu. Kan saya kan udah kemarin saya sebenarnya sudah bimbingan buat skripsi lah gitu. Saya kemarin kan udah buat ini tapi karena ditunda tuh karena ada hal yang demikian. Karena misalkan nilai saya masih kurang, akhirnya saya tunda dulu buat skripsinya. Terus pada saat itu saya sempat nih merasakan hal yang apa ya gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Dimudahkan segalanya kan gitu. Yang berkat dengan pandemi ini saya jujur ya gitu. Al-Quran tuh betul-betul yang awalnya saya juga sempat nggak 1 juz, akhirnya alhamdulillah nih selama di rumah memang saya bisa istiqomah buat bisa 1 juz, bahkan kadang sampai 2 juz atau 3 juz kan gitu dalam sehari. Tapi yang lebih bahagia lagi pada saat skripsi itu ketika ada lampu hijau, alhamdulillah nih, sok kamu nanti bimbingan sama dosen satu dulu ya, yang satu lagi ya. Tiba-tiba ada aja tuh yang masalah tentang buat skripsi, tanya, coba kamu bikinnya apa, coba masalahnya apa, coba kamu bikinnya apa, risetnya apa, kan gitu. Oh ditanyain lah satu-satu kayak gini, terus nggak balas lagi kan gitu. Memang sih kadang dosennya nggak, kadang jarang balas katanya juga kan, kata dosen pembimbing saya yang kedua nih kan gitu. Makanya saya tanya lagi, makanya saya sempat WA lagi kan ke dosennya, masalahnya apa ini gitu. Coba kamu terapin dulu, coba kamu ceritain maksudnya apa kan gitu. Akhirnya saya coba, saya untung alhamdulillah saya buntungnya tuh saya sempat untung beli aja buku ini. Kalau nggak beli buku ini saya mungkin saya nggak nemu ini gitu. Saya akhirnya buka lagi, oh ini saya pengen nemunya, saya pengen menjelaskannya tentang ini gitu risetnya kan gitu.
oh ya udah kamu terapin ke proposal ya, dan alhamdulillah tuh semenjak itu saya alhamdulillah dapat digital hijau. Namun kan karena saya sempat masih ada mata kuliah yang masih memenuhi SKS, jadi akhirnya saya tunda dulu, dan alhamdulillah sih sebenarnya itu yang akhirnya juga ada kebanggaan saya sendiri gitu. Wah, lega banget gitu. Dalam hati saya juga, ya Allah ini kenapa jadi kayak gini ya gitu ya. Terus semoga aja ini nggak terjadi apa-apa kan gitu, dimudahkan kan gitu buat bisa lulus juga, bisa tepat waktu juga. Saya juga udah punya plan juga kan gitu. Resolusi 2021 salah satunya ya saya pengen bisa lulus tahun ini juga kan gitu. Ya kayaknya saya sempat pengen coba kan gitu. Saya sempat beberapa kali tunda karena memang berbagai hal, salah satunya memang karena saya sempat bikin analisis SWOT, ya itu T-nya itu adalah karena masih ada kuliahnya itu yang akhirnya membuat saya itu yang akhirnya belum bisa membagi waktu, yang akhirnya juga saya sempat berkutat juga sama misalnya tugas-tugas yang lain gitu. Meskipun memang cuma 2 SKS ya semuanya kan, tinggal cuma 2 SKS doang. Tapi saya alhamdulillahnya sih ya udahlah kan gitu. Cuma nanti saya coba mau menyelesaikan lagi, dikit-dikit lagi kan gitu. Saya mau di ini lagi, targetnya sebenarnya memang saya tuh pengennya dari Desember sama bulan ini tuh pokoknya udah top saya bisa maju seminar proposal atau sampel lah gitu, atau SUP lah. Ada yang namanya SUP juga ya namanya ya. Tapi apa yang terjadi ya? Yang terjadi itu saya ini yang tadi kan gitu, teh Hana apa teh Hasan teh Hanifah itu beliau mengatakan, jadi yang ada yang kita yang terlalu menuhankan ikhtiar, yang tadi juga kita terlalu percaya manusia, bahkan juga kadang suka lihat sosmed yang udah lulus. Kadang memang hati saya memang kadang seperti itu Kak. Kadang kalau misalkan lihat sosmed yang udah lulus gitu, yang udah pencapaiannya udah berhasil, kadang saya sempat ngerasa kayaknya jatuh saya itu. Bahkan saya akhirnya ya Allah kok jadi seperti ini kan gitu. Makanya saya sempat aduh gimana ya gitu kan. Ada yang sedih pasti, ada sedih. Cuman saya tetap lah gitu harus growing up lah gitu ya. Nggak boleh terlalu memikirkan juga kan gitu. Apalagi ini yang akhirnya membuat saya tuh sampai apa ya, ada aja jatuh bangun juga kan gitu. Bahkan juga kalau boleh tahu desakan orang tua itu memang luar biasa banget nih gitu. Cepet Kak dan gitu. Ya kan saya anak tertua dia bilang cepat Kak gitu kan. Cepat lulusnya gitu. Karena yakin tuh orang-orang udah pada dapat kerja, udah pada kayak gini. Kamu nanti kalau nggak kayak gitu di inilah. Ya saya bilang saya akan berusaha, nggak mungkin saya nggak akan mengkhianati. Maksudnya saya melalaikan skripsi juga saya nggak akan mungkin kan gitu. Ya, saya juga jujur sampai akhirnya saya saya pengen mendalamin bisnis, saya juga akhirnya pengen yang lagi saya kendanginnya itu buat usaha di environmental juga saya sempat agak break dulu, cuman maksudnya kerjain yang kecil-kecilan dulu, nggak terlalu menggebu atau nggak terlalu nggak terlalu ambisius lah gitu. Jadi akhirnya saya setelangin dulu karena saya khawatirnya waktunya memang nggak bisa terbagi, yang akhirnya membuat saya fokus dulu skripsi ya gitu. Tapi saya tetap akan kerjain, tapi kecil-kecilan kan gitu. Saya juga masih kembangin itu, yang lainnya juga saya memutuskan saya juga berbisnis, saya juga masih jadi dropshipper juga kan, dropshipper buku juga, yang lainnya membuat ya udah seperti ini dulu lah kan gitu. Tapi juga memang ada desakan pasti ada ya gitu, karena memang masa pekerjaan. Ini yang akhirnya juga saya pengen bertanya juga nih kepada Teh Hanifah juga, yang masalah ini yang akhirnya membuat yang tadi tuh kita istilah berhala itu akhirnya tuh kan berharap tuh karena uang, karena ini kan gitu, tapi nggak memikirkan dengan dampaknya. Saya sempat lagi itu kan sama orang tua saya bilang mengatakan gini, mending diterima aja di situ Kak, gitu. Nanti uangnya banyak dan sebagainya. Saya bilang, kalau perusahaan dalam hati saya bilang, kalau perusahaannya mendukung green environmental, saya akan kerja di situ. Tapi kalau nggak mendukung, terus mau membuat keresahan bagi umat manusia, keresahan rakyat Indonesia yang terdesak, saya nggak mau. Gitu. Meskipun gajinya gede, sekalipun sampai 20 jutaan juga saya nggak mau. Gitu. Karena itu dampaknya akan gede kan gitu. Saya sampai mikir kan gitu. Memang sih emang gajinya 20 juta enak gitu. Tapi kan ini kan merusak iklim gitu. Saya sampai mikir kayak gitu.
aduh bagaimana nih ya kalau kerja di situ ya, karena desakan orang tua kan gitu. Makanya kan ini yang saya sampai akhirnya memikirkan juga nih Kak, yang punya orang tua sifat kayak gitu. Bahkan yang apalagi nih, tahun ini PNS akan dihapuskan dengan P3K gitu. Tapi sih semoga aja ya, kemarin PGRI itu lagi ngajuin negosiasi buat mencabut P3K gitu. Apalagi kan guru itu kan, aduh bagaimana ya yang bertahun-tahun PNS tuh masih jadi honorer, bagaimana kan gitu. Apalagi ini udah terikat dengan P3K kan gitu. Yang hanya membuat saya sempat berpikir juga nih, kalau misalkan ini gimana ya gitu. Ya mikir juga kan dengan hal tersebut kan gitu. Tapi saya percaya gitu. Saya makanya kan gitu. Nggak melulu kita juga berharap sama orang lain untuk dapatkan gaji. Harusnya benar kata sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandi Salahuddin Uno adalah kita tuh jangan mencari kerja, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Yang lainnya membuat saya pengen punya impian seperti itu, sekundernya. Kenapa saya pengen punya poin sekunder seperti itu? Jujur, supaya nanti ketika saya nikmati rasa pensiun itu, jadi tuh masih ada rasa kerjanya di situ, bisa ngembangin. Coba kalau misalkan kita menjadi PNS atau mungkin kita kerja di karyawan, saya tidak menyalahkan orang yang kerja di karyawan ya, tidak. Tapi masalahnya gitu, harus punya plan sekundernya di situ, gitu. Bahkan kalau saya lihat yang kemarin acaranya Pak Sandi itu yang di Indosiar setiap Sabtu pagi ya, besok juga nanti ada lagi. Ya, saya sempat terpikir bahkan ada yang resign, bahkan ada yang sampai sampai membangun usaha demi membangun usaha, ada yang sampai resign kan gitu. Tapi saya juga saya tetap akan kerja di situ, tapi saya punya plan sekundernya kan gitu. Bagaimana nanti saya juga nanti buat kepanjangan buat nanti saya punya anak dan sebagainya. Nah, itu sih. Nah, saya mau bertanya yang tadi terkait dengan masalah orang tua yang masih mindset berharga kayak gitu, Kak. Masih ya memang seperti itulah gitu. Banyak orang tua yang masih belum menduga yang hal demikian. Karena nanti dapat gajinya gede karena itu, padahal harusnya kan punya mindset yang bagaimana tadi saya bilang, jangan punya mindset yang kita mencari kerja, tapi bagaimana kita juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi umat yang masih dibutuhkan. Nah, itu bagaimana Kak ketika kita menjalin komunikasi seperti itu? Karena orang tua masih pengen, yang masalah melihat dari potensi orang lainnya daripada mungkin melihat potensi dalam dirinya, maksudnya dalam anaknya. Nah, itu bagaimana kita bisa membangun komunikasi seperti itu Kak? Itu yang saya sampai sekarang itu masih merasakan kesulitan di hal tersebut. Gitu. Itu sih Kak, itu sih Teh, kalau misalkan kalau saya pengen bertanya seperti itu Teh. Masya Allah, tadi sampai ada pemaparan panjang tentang plan sekunder ya Mas Fadil ya, mantap sekali. Semoga untuk Teh Hana langsung dijawab saja pertanyaan dan keresahan dari Mas Fadil. Terima kasih ya Mas Fadil, tadi sudah sharing yang luar biasa. Teman-teman juga di sini pasti banyak mendapatkan pelajaran ya dari kisahnya Mas Fadil tadi, atau dari apa yang dipaparkan oleh Mas Fadil tadi. Tadi ya untuk pertanyaan, mungkin terkait orang tua yang ingin anaknya itu, inginnya tadi ya untuk masuk ke suatu tempat yang memang gajinya besar gitu ya, gajinya besar gitu. Aku masuk ke situ. Itu tidak lain, orang tua seperti itu tidak lain karena memang sayang gitu sama kita, sayang sama anaknya. Ingin anaknya itu ya nggak pengen lah, siapa sih yang pengen anaknya sengsara gitu ya, maksudnya berkekurangan gitu inginnya. Ya makanya menyarankan untuk anaknya masuk ke tempat tersebut gitu. Itu. Dan kalau dari sisi orang tua ya, kita harus nurut sama orang tua. Nggak boleh sampai terkait tadi yang membicarakan bahwa orang tua ini berarti menganggap si uang itu adalah berhala dong. Ya belum tentu gitu, belum tentu seperti itu. Karena ya tadi mungkin itu salah satu motivasi orang tua berbicara seperti itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kita. Tinggal kita bagaimana, tinggal kita gimana menyampaikannya. Kalau di Al-Quran adalah
bergaul dengan cara yang baik gitu, menyampaikannya baik-baik. Kalau misalnya orang tua pengen kita kalau saya pribadi ya, dari case saya gitu, sama sih orang tua juga pengen, itu ada apa, tes ini CPNS, seleksi CPNS. Coba daftar, padahal nggak mau gitu kan, nggak mau. Tapi ya udah, kalau kata mentor saya, ikutin dulu aja. Ikutin dulu aja, oh iya mau ikut tes. Ya apa namanya, terkait hasilnya atau cara kita ngerjainnya, ya itu nanti kita yang bisa mensiasati gitu. Kalau misalnya kita memang merasa bahwa hal tersebut ada banyak mudorotnya gitu. Yang penting kita menyenangkan hati orang tua dulu gitu. Ya nggak apa-apa, iya ikut dulu. Kalau misalnya memang bisa untuk meyakinkan orang tua bahwa, ini nggak harus dari sini loh jalan rezekinya gitu kan. Itu mungkin akan lebih baik gitu. Yaitu kalau terkait komunikasi, berbeda-beda ya setiap anak dan setiap keluarga itu, setiap anak ke orang tua, setiap orang tua ke anak, setiap keluarga itu pasti berbeda-beda. Yang satu jadi catatan adalah tadi yang penting kita tetap berlaku baik, bergaul dengan cara yang baik, menyampaikannya dengan baik, gitu. Dan tidak juga menjudge orang tua tadi yang mungkin yang menjudge, ini berarti orang tuaku ini menganggap uang itu berhala dong. Enggak seperti itu. Kalaupun misalnya nanti kita ditakdirkan gitu untuk bekerja di situ gitu, sesuai dengan keinginan orang tua. Maka apa yang perlu dimainkan adalah niat kita. Kalau kata Ustadz Nizal Zikri itu, mainkan niat kita. Meskipun kita tadi di situ ya, di tempat itu, tapi misalnya dengan gaji sebesar itu, dengan gaji segitu, kita bisa memainkan niat kita. Oh iya nih, ini niat saya untuk meluaskan. Niat saya untuk melakukan kebaikan. Uangnya bisa dikumpulkan untuk modal dan lain sebagainya. Itu tidak salah kok. Jadi orang yang bekerja atau orang yang menciptakan usaha itu nggak salah. Orang yang bekerja untuk mencari uang yang banyak itu tidak salah. Karena tadi niatnya. Ya nggak apa-apa dong kita kaya gitu ya. Ya harus bahkan gitu. Untuk tadi menunjang niat kita kebermanfaatan yang lebih luas. Mungkin gitu sih Mas kalau dari Hana pribadi ya. Mudah-mudahan tidak puas sama jawabannya jadi bisa mencari ke yang lebih ahli gitu. Itu berdasarkan pengalaman. Itu paling Iya. Mas. Ya, Teh Ana, saya juga pengen ini juga sih nambahin. Saya juga jujur sih sebenarnya salah satu nanti saya tetap pekerjaan utama karena saya guru, saya juga pengennya guru. Tapi ada poin sekunder, saya tuh nanti pengen kerjanya di NGO kan gitu kan. Ada lah pilihan saya pengen di NGO-nya ada beberapa yang menurut saya itu buat berbeda sama nanti itu uangnya ya saya salah satunya akan punya bikin plan sekunder untuk usaha di bidang environmental. Itu yang akhirnya membuat pengen bisa ngembangin hal tersebut kayak gitu. Saya juga jujur tidak mau mengkhianati apa yang diingin. Makanya saya juga meskipun saya belum lulus, saya coba cari kerja, saya coba lagi guru. Bahkan juga kode guru kemarin saya sempat lama ternyata ada yang masih belum rezeki lah bagi saya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap nggak nyerah gitu. Jadi ketika pas itu ya saya nggak kosong gitu. Jadi maksudnya nggak sulit. Bahkan saya juga coba lah mungkin ada yang sempat dia di Instagram barusan tadi saya lihat di Instagram sebelum apa yang kajian ini saya sempat ini ya sempat ada postingan Instagram peramar kan gitu di salah satu startup yang bukan pilihan saya gitu. Tapi saya sempat pikir apakah saya coba dulu ya kalau mungkin ini tepat kenapa enggak ini daripada saya juga dalam hati mau daripada nanti nyesel ya udah coba dulu aja kali ya mumpung juga mahasiswa mahasiswa meskipun ya harus mahasiswanya dengan akhir termasuk saya mungkin saya juga bisa ada plan saya bisa ke situ juga itu sih Kak itu sih Teh. Ya gimana pun bentuk ikhtiarnya ya yang penting tadi niatnya yang pertama harus lurus dulu kemudian meluaskannya gitu, untuk menjemput pertolongan Allah yang selanjutnya. Gimana Teh Miru ini sampai jam berapa? Kita sebenarnya cukupkan sampai jam 22.25 saja ya. Jadi sekarang mohon maaf untuk teman-teman yang mau sharing atau melontarkan pertanyaan mungkin bisa langsung PM ke Hana atau di grup atau kasih insight-nya di luar forum ini karena sudah larut ya misi mau bobo untuk menyiapkan diri bertahajud.
atau segala macam, biar besok paginya bisa produktif lebih segar. Maka dari itu, kami cukupkan pertemuan kali ini, sampai di sini dulu. Saya sebagai moderator dan Hana juga sebagai, teman sharing kita pada malam hari ini, kami berdua tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan, maka dari itu kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat, dan kekurangan-kekurangannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Maka dari itu, untuk menutup malam hari ini, kita membaca istighfar dulu 3 kali sampai tenang. Astagfirullahaladzim, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi jangan beranjak dulu karena kita akan foto bersama ya.